saya persilakan untuk mengacak urutan bagi tim yang berada pada posisi pro dan yang berada pada posisi kontra. Jadi jadi kalau yang muncul adalah 1, maka pilihan yang keluar adalah pro, ya, pro. Dan karena tim 5 tadi telah memilih 1, maka akan ditentukan bahwa tim 5 yang akan pro. Nah, apabila muncul angka 2, maka tim yang menjadi tim yang pro itu justru tim 8. Paham ya? Sebaliknya seperti itu. Jadi teman-teman mungkin bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mohon tanggapannya supaya Cukup kita paham. tahu. Paham ya? Siap. Oke. Sip. Ada saran berapa waktu kita acak angkanya? 5 detik, Pak. 5 detik. Oke. Saya persilakan operator setting waktunya 5 detik dan memulai acak angkanya. Oke, jadi yang keluar adalah angka 2. Jadi secara otomatis tim 5 akan menjadi tim kontra dan tim 8 akan menjadi tim pro. Teman-teman, sudah ada hasilnya. Mosinya adalah mosi tentang reklamasi. Selanjutnya tim yang akan menjadi tim pro adalah tim 8 dan tim kontra adalah tim 5. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke persiapan materinya teman-teman, dan saya kasih waktu untuk penyiapan materi mosi ketiganya. Ada yang perlu disampaikan? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Kalau cukup, saya persilakan teman-teman untuk mempersiapkan materinya selama 5 menit. Saya mulai dari sekarang.
Oke, saya kira cukup untuk persiapan materinya. Waktu yang dikasih adalah 5 menit. Teman-teman dari tim 8 atau tim pro dan tim 5 sebagai tim kontra, mudah-mudahan sudah memahami materinya masing-masing dengan posisi pro dan kontra di posisi masing-masing. Teman-teman, selanjutnya kita akan segera masuk di tahap kedua. Tahap kedua ini, teman-teman, saya akan persilakan untuk masing-masing pembicara pertama untuk memberikan argumen pembuka terkait mosi nomor 3 tadi, mosi reklamasi, dengan waktu masing-masing 2 menit. Jadi pembicara pertama dipersilakan untuk memberikan argumen pembuka dengan posisi pro ataupun kontra, dan saya persilakan juga teman-teman di tim masing-masing untuk pembicara kedua dan ketiga untuk mematikan mikrofonnya dan juga speakernya apabila teman-teman berdekatan supaya suaranya tidak bergaung. Dipahami sampai sini teman-teman? Kalau sudah dipahami, saya akan mulai pada tim pro untuk memberikan argumen pembukanya dengan waktu 2 menit. Mohon operator munculkan timernya. Belum? Oke. Kita mulai untuk pembicara pertama. Saya persilakan untuk memberikan argumen pembukanya waktu 2 menit. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan saya Virgiliana dari tim 8 selaku pembicara pertama. Saya di sini berdebat dengan mosi, perlukah pendekatan reklamasi dalam perencanaan pembangunan wilayah saat ini? Kemudian saya akan memaparkan beberapa argumen mengapa kami sangat mendukung direalisasikannya mosi ini dan akan menyampaikan definisi, limitasi, serta latar belakang mengapa mosi ini perlu diangkat, dan juga akan menyampaikan argumen-argumen mengapa kami setuju pada mosi ini. Reklamasi adalah suatu kegiatan atau proses memperbaiki daerah atau area yang tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan Dewan Juri yang terhormat untuk berbagai keperluan manusia, di antara lain sarana, prasarana baru seperti pelabuhan, bandara, kawasan perindustrian, permukiman, serta sarana sosial, rekreasi, dan sebagainya dengan tujuan untuk menciptakan suatu wilayah yang lebih terintegrasi agar memudahkan terjadinya mobilitas secara perluasan serta perluasan lahan. Kemudian, selain itu, menurut pedoman reklamasi di wilayah pesisir tahun 2005, reklamasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, izinkanlah kami untuk menyampaikan limitasi pada perdebatan kali ini, yaitu sehingga dalam pendekatan reklamasi yang dimaksudkan adalah dilakukannya suatu wilayah atau dilakukan suatu wilayah di kawasan yang masih kosong serta berair untuk dimanfaatkan lebih berguna lagi. Kemudian dengan mempertimbangkan bahwa menghindari pelebaran kota secara masif, kemudian negara Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, yaitu 62% lautan dibandingkan daratannya. Kemudian secara tidak langsung pembangunan ruang laut tidak akan merusak laut karena tentunya akan mempertimbangkan aspek lingkungan. Oke, waktu habis. Terima kasih untuk tim pro untuk argumen pembukanya. Selanjutnya saya persilakan untuk pembicara pertama dari tim oposisi atau tim kontra untuk memberikan argumen pembuka kenapa reklamasi itu tidak disetujui atau dikontra. Saya persilakan untuk pembicara pertama membuka argumen mulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Hadirin dan Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Andi Safira Rosan Febrianti, selaku pembicara pertama. Mosi pada malam hari ini yaitu perlukah pendekatan reklamasi dalam perencanaan pembangunan wilayah saat ini. Reklamasi adalah suatu proses pembuatan daratan baru pada suatu daerah, perairan, atau pesisir pantai atau daerah rawa. Adapun dampak lingkungan yang buruk, sehingga menjadikan reklamasi ini perlu dipikirkan lebih lanjut lagi.
Yang pertama, kehancuran ekosistem di kawasan pesisir berupa hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan punah akibat proyek reklamasi ini seperti spesies mangrove, punahnya spesies ikan, kerang, kepiting, burung, dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya. Kedua, dampak lingkungan lainnya dari proses reklamasi pantai adalah meningkatnya potensi banjir. Hal ini dikarenakan karena proyeksi tersebut dapat mengubah bentang alam dan aliran air di kawasan reklamasi tersebut. Ketiga, sementara itu secara sosial, rencana reklamasi pantai dipastikan juga dapat menyebabkan nelayan tradisional tergusur dari sumber-sumber kehidupannya. Penggusuran itu dilakukan karena kawasan komersial yang akan dibangun masyarakat pantai sekitarnya bersih berbagai fasilitas penangkapan ikan milik nelayan. Maka dari alasan tersebut, tim kami menyatakan tidak setuju atas mosi perluka pendekatan reklamasi dalam perencanaan pembangunan wilayah saat ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk tim oposisi menyampaikan argumen pembukanya. Selanjutnya kita masuk ke tahap 3. Di tahap 3 ini, saya akan mempersilakan pembicara pertama untuk membantah argumen dari tim oposisi. Selanjutnya, setelah itu, tim oposisi, baik itu pembicara pertama, kedua, dan ketiga, bisa menyanggah apa yang disampaikan oleh tim pro. Selanjutnya, untuk bagian ketiga, tim pro bisa membantah sanggahan dari tim oposisi. Yang keempat, moderator juga nanti akan mempersilakan tim oposisi untuk memberikan bantahan kepada tim pro dan waktunya akan dihitung sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Oke, selanjutnya saya persilakan pembicara pertama dari tim pro untuk membantah argumen pembuka dari tim oposisi. Waktu dihitung selama 20 menit. Timernya saya persilakan untuk operator. Saya persilakan untuk pembicara pertama dari tim pro untuk membantah argumen pembuka dari tim oposisi. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih, moderator. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pemaparan di awal, yakni pada limitasi pemaparan sesuai dengan mosi pada hari ini, bahwasanya kegiatan reklamasi ini sangat memperhatikan dari dampak lingkungan tersebut. Sebagaimana yang ada pada peraturan dan pedoman, reklamasi tentu saja dilakukan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman. Adapun pedoman yang digunakan yaitu pedoman reklamasi di wilayah pesisir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, di dalam pedoman reklamasi ini tentunya memperhatikan dari aspek-aspek berupa aspek fisik yang terdiri dari tata ruang, hidrologi, dan hidrooceanografi. Kemudian yang di dalamnya tentu akan menjawab dari kekhawatiran dari tim kontra bahwa akan mengganggu ekosistem mangrove dan fauna, karena dari sini akan dari reklamasi memperhatikan dari hidrologi serta hidrooceanografi. Setelah itu aspek lainnya adalah aspek ekologi, yaitu biota, habitat, dan kawasan lindung pada kawasan-kawasan pesisir. Kemudian memperhatikan aspek hukum serta sosial, ekonomi budaya, dan aspek pendukung lainnya yang mendukung daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, kami sangat dengan tegas mempertahankan mosi kami, mempertahankan argumen kami bahwa reklamasi tidak akan berdampak buruk pada lingkungan karena pada dasarnya akan memperhatikan dari peraturan dan pedoman yang telah dibuat. Kemudian para nelayan yang dikhawatirkan oleh dari tim kontra sendiri tentu tidak akan merasakan dampak yang negatif ke depannya, karena dari adanya kegiatan reklamasi ini akan mengembangkan kembali ekonomi yang ada serta meningkatkan investasi di wilayah tersebut yang kemudian akan menambah nilai ekonomi dan dapat menciptakan sendiri yang namanya kampung nelayan yang dapat malah meningkatkan fasilitas umum bagi nelayan yang sebelumnya tidak. Waktu habis. Terima kasih. Oke.
Selanjutnya saya persilakan tim oposisi untuk memberikan sanggahannya terhadap bantahan dari tim pro. Saya persilakan untuk tim oposisi. Silakan, baik pembicara pertama, kedua, dan ketiga bisa berbicara. Baik, terima kasih. Berdasarkan penjelasan dari saudari tim 8 tadi, bahwa terdapat beberapa aturan-aturan yang memang mendasar mengenai lingkungan sendiri. Namun kita lihat pada kenyataannya memang terdapat aturan-aturan yang ada. Bahkan seperti yang dijelaskan tadi oleh tim 8, namun berdasarkan pada saat proses perencanaannya itu tidak terrealisasi sebagaimana yang ada di undang-undang tersendiri. Malahan akan berdampak pada lingkungan sendiri. Dan bahkan ada beberapa contoh-contoh kasus yang memiliki dampak seperti hal tersebut, walaupun mendasar pada undang-undang ataupun peraturan yang ada. Sehingga dari hal tersebut, kami menyatakan tidak setuju. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk tim kontra. Selanjutnya saya persilakan tim pro untuk membantah sanggahan dari tim oposisi. Waktu saya persilakan selama 1 menit. Pembicara pertama, kedua, dan ketiga bisa berbicara. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, saya Naila Cahaya. Saya selaku pembicara kedua akan membantah bantahan dari tim kontra, yaitu mengatakan bahwa pada kenyataannya atau pada kondisi existing proses perencanaan itu tidak sesuai dengan apa yang terdapat pada undang-undang. Namun dari tim kontra sama sekali tidak menunjukkan bukti konkret terkait bukti reklamasi di mana, di suatu negara mana, di suatu kota mana, yang sama sekali tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan kami tetap kekeh mempertahankan bahwa reklamasi mempertahankan keberlanjutan lingkungan dengan cara kami membawa studi kasus yaitu pada salah satu kota, yaitu kota Singapura yang melakukan reklamasi namun tetap mempertahankan kondisi lingkungannya, dan mereka termasuk smart city dengan smart government dan ditetapkan sebagai kota dengan kota hijau dan juga smart government dari smart city. Oleh karena itu, berdasarkan argumen atau sanggahan yang dilakukan oleh tim kontra merupakan argumen yang sangat tidak relevan. Terima kasih. Terima kasih, waktu habis. Oke, selanjutnya saya persilakan untuk tim oposisi membantah argumen pembuka dari tim pro dengan waktu 1 menit. Jadi pembicara pertama dipersilakan dari tim oposisi untuk membantah argumen pembuka dari tim pro. Waktu 2 menit. Mohon timernya dibuat, operator. Belum dimulai. Mohon disetting ulang. Oke, saya persilakan tim oposisi untuk membantah argumen pembuka dari tim pro. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Pembicara pertama. Baik, terima kasih. Berdasarkan argumen tadi, kami akan menjelaskan sedikit mengenai studi kasus yang memang tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi tersebut berdasarkan undang-undang. Seperti reklamasi Ancol, pada saat ini reklamasi Ancol pun masih tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, masih sangat ada permasalahan, apalagi terlebih mengenai ekologisnya. Sangat-sangat berdampak bagi lingkungan sendiri, tidak sesuai dengan undang-undang. Bagaimana kita mau menerapkan hal tersebut apabila kondisi existing saja yang ada tidak sesuai dengan undang-undang, bahkan di ibu kota negara kita di Ancol dilakukan reklamasi, malahan tidak sesuai dengan undang-undang. Hal ini perlu dipertanyakan, apakah masih bisa dapat dilanjutkan apa tidak. Maka dari itu kami menyatakan tidak setuju. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih bantahan dari pembicara pertama dari tim oposisi atas argumen pembuka dari tim pro. Selanjutnya saya persilakan untuk tim pro untuk memberikan sanggahan dari bantahan tim oposisi. Waktu 1 menit dimulai. Mohon timernya operator. Dimulai dari sekarang.
Baik, terima kasih moderator. Kembali lagi kami tekankan, sebagaimana kondisi existing yang dielulukan oleh dari tim kontra, bahwasannya kondisi existing yang terjadi di dunia nyata saat ini tidak hanya melulu negatif. Buktinya yang telah kami sampaikan tadi, pada studi kasus yang kami angkat yaitu pada kota Singapura tersendiri dapat berjalan dengan lancar, bahkan kotanya dapat berkembang begitu pesat dibandingkan walaupun negara Singapura sendiri memiliki wilayah daratan yang sangat sedikit yang kemudian dikembangkan melakukan urbanisasi, namun dapat mensejahterakan masyarakat nelayannya, kemudian juga dapat mengembangkan ekonominya, bahkan kotanya dapat menjadi kota yang maju dibandingkan negara yang lain. Oleh karena itu, hal ini bukan tidak mungkin bahwa ini dapat diterapkan di Indonesia sebagai reklamasi. Demikian penyampaian dari kami. Terima kasih. Terima kasih tim pro atas sanggahannya. Saya persilakan tim oposisi untuk memberikan sanggahan terhadap tanggapan dari tim pro. Tim oposisi bisa berbicara, pembicara pertama, kedua, atau ketiga. Tim oposisi, saya persilakan waktu 1 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku pembicara kedua akan menyanggah pemateri dari pembicara tim pro. Nah, masih hangat di telinga saya bahwa tim kontra, tim pro menyatakan bahwa mereka sangat-sangat setuju terhadap penerapan reklamasi ini karena mengambil contoh atau studi kasus negara Singapura. Sedangkan hal yang harus kita ketahui, kondisi existing antara negara Singapura dengan negara Indonesia sangat-sangat berbeda. Nah, kita harus memahami bersama bahwa reklamasi ini merupakan proyek yang kompleks dan membutuhkan keseriusan serta sinergi dari para ahli, yang dimana itu bentuk campur tangan atau intervensi dari manusia itu sendiri, atau para stakeholder sendiri, yang dimana bisa kita lihat proyek tersebut dapat mengubah benteng alam atau geomorfologi dan aliran atau hidrologi di kawasan reklamasi tersebut. Nah, hal tersebut menjadi dasar bahwa kami sangat tidak setuju terhadap penyanggahan dari pembicara dari tim pro. Terima kasih. Terima kasih tim oposisi. Teman-teman dari tim 5 dan tim 8, tahap 3 sudah kita lewati. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua. Di sini yang aktif untuk membantah dan memberikan tanggapannya adalah pembicara kedua. Saya persilakan untuk pembicara kedua dari tim pro membantah argumen pembuka dari tim oposisi. Waktu selama 2 menit, saya persilakan untuk pembicara kedua. Mohon timernya, operator. Baik, sebelum menyampaikan belum. Jadi untuk pembicara kedua, waktu, mohon timernya. Dimulai dari sekarang. Baik, sebelum menyampaikan paparan argumen, saya akan terlebih dahulu membantah dari pembicara kedua dari tim kontra yang mengatakan membawa contoh mengenai Ancol. Sepertinya saya harus menegaskan lagi terkait limitasi yang telah tim pro tetapkan dari awal, yaitu mengenai kawasan yang direklamasi merupakan kawasan yang tidak berfungsi atau kawasan kosong, sedangkan sandingan dari evidence atau bukti yang dibawakan oleh tim kontra itu merupakan suatu kawasan yang berfungsi, yaitu kawasan Ancol. Nah, kawasan Ancol ini merupakan suatu kawasan yang berfungsi untuk kegiatan ekonomi, sehingga ketika tim kontra membandingkan mengenai Ancol terhadap limitasi yang kami buat, maka perbandingan tersebut tidak dapat diterima, karena seperti yang di awal disebut tadi, limitasinya kami mengambil dari pedoman mengenai reklamasi, yaitu suatu kawasan yang dapat direklamasi merupakan suatu kawasan yang kosong atau tidak memiliki fungsi. Selain itu, alasan mengapa kami menyetujui perlunya pendekatan reklamasi, yang pertama karena reklamasi tersebut menciptakan suatu kawasan yang terintegrasi, yaitu ketika suatu kawasan melakukan pemekaran atau terintegrasi, maka akan memudahkan mobilitas. Dengan memudahkan mobilitas, maka memudahkan terjadinya kegiatan distribusi barang, baik barang ataupun jasa. Nah, dengan adanya permudahan mobilitas dan distribusi terkait barang atau jasa, maka akan membangun perekonomian pada kota tersebut, sehingga membawa dampak positif pada perekonomian. Yang kedua, pendekatan reklamasi mempertahankan keberlanjutan lingkungan karena kami mempunyai dasar hukum atau payung hukum, yaitu buku pedoman mengenai tata cara reklamasi yang memperhatikan aspek ekologi dan aspek sebagainya, yang tentu saja diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga payung hukum atau bukti yang kami bawakan mengenai reklamasi ini memperdulikan keberlanjutan lingkungan ini sangatlah valid. Kemudian yang ketiga merupakan tindakan preventif terhadap fenomena urban sprawling, di mana fenomena ini merupakan fenomena yang sangat berbahaya karena dapat meleburkan batasan antara area urban dan rural. Lebih baik melakukan reklamasi daripada menebang hutan untuk melakukan pembangunan. Sekian argumen dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Pembicara kedua dari tim pro telah membantah argumen dari tim oposisi. Waktu 2 menit telah kami sediakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Selanjutnya saya persilakan tim oposisi untuk memberikan sanggahan selama 1 menit. Dipersilakan pembicara pertama, kedua, dan ketiga bisa memberikan sanggahan dari bantahan tim pro. Mohon timernya dimulai dari, tunggu, diulang timernya. Mulai dari sekarang. Dewan juri yang terhormat, apa yang kita lihat dari tim pro yang menyampaikan mengenai masalah bahwasannya contoh yang diberikan oleh tim kami tidak menunjukkan sesuai dengan limitasi apa yang mereka berikan. Padahal Dewan juri yang terhormat, contoh yang mereka berikan sendiri menunjukkan bahwasannya mereka tidak menyadari limitasi yang mereka berikan juga ternyata terjadi di bagian yaitu negara Singapura. Di negara Singapura sendiri, proses reklamasi terjadi sebagai bentuk perkembangan ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi ini bukan terjadi di lahan kosong, bukan terjadi di lahan air, bukan terjadi di lahan yang tidak terjadi apa-apa, tetapi perkembangan yang terjadi atau reklamasi yang dilakukan oleh negara Singapura sendiri merupakan sebuah bentuk peningkatan kualitas dan juga kawasan ekonomi mereka yang sifatnya kecil. Lalu dari tim pro sendiri selalu membawakan sebuah regulasi dan banyak undang-undang yang memberikan bukti atau proving bahwasannya waktu habis. Terima kasih sanggahan dari tim oposisi atau tim kontra. Waktu 1 menit telah dimanfaatkan. Saya persilakan tim pro untuk membantah sanggahan dari tim oposisi. Baik pembicara pertama, kedua, dan ketiga bisa memberikan bantahannya. Timernya operator dan dimulai waktunya dari sekarang. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Reza dari pembicara ketiga akan membantah terkait pendapat dari pembicara ketiga dari tim 5. Sebagaimana tim pembicara 3 menyampaikan bahwa negara Singapura merupakan melakukan reklamasi untuk peningkatan kawasan ekonomi yang kecil. Justru pendapat tersebut akan mendukung dengan terkait dengan pendapat dari tim 8 bahwa memang reklamasi itu sendiri adalah proses untuk meningkatkan perekonomian dan juga meningkatkan munculnya terciptanya kegiatan ataupun pusat-pusat perekonomian yang baru, sehingga akan terciptanya mobilitas, kemudian kesejahteraan masyarakat, kemudian justru dengan reklamasi juga akan mengedepankan keberlanjutan lingkungan. Maka dengan reklamasi ini, dengan undang-undang yang telah kami sampaikan, itu akan menerapkan sistem prinsip sustainability, di mana akan mengedepankan sosial ekonomi, dan lingkungan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih tim pro, waktu telah dimanfaatkan 1 menit. Selanjutnya saya persilakan kepada tim oposisi, pembicara kedua untuk membantah argumen tim pro, dan waktu yang diberikan adalah 2 menit. Jadi pembicara kedua dari tim oposisi memberikan bantahan terhadap argumen pembuka dari tim pro. Waktu dimulai dari sekarang. Baik Dewan juri yang terhormat, serta teman berpikir kami dari tim pro yang sangat kami hargai, untuk membawa perdebatan kita kali ini berada pada yang komprehensif dan terarah, maka saya selaku pembicara kedua akan menyajikan beberapa fakta yang dapat mematahkan beberapa argumen dari tim pro. Nah, Dewan juri yang terhormat, kita ketahui bersama tim pro seringkali berulang-ulang membahas mengenai mobilisasi dan ekonomi. Nah, pertanyaannya adalah berarti mereka lebih mementingkan fungsi ekonomi dibandingkan dengan ekologi. Nah, yang ingin kami bahas pada kesempatan kali ini adalah reklamasi ini merupakan mengapa kami sangat tidak setuju terhadap mosi yang diperdebatkan kali ini.
hal yang harus kita garisbawahi bahwa reklamasi ini merupakan proses intervensi atau campur tangan antara buatan-buatan manusia terhadap ekologi atau alam sendiri. Nah, yang memiliki sangat banyak dampak negatif, baik dari segi ekologi, biodiversitas, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk proyek tersebut, proyek reklamasi ini ada beberapa hal yang menjadi dasar. Pertama itu proyek reklamasi ini dapat mengubah benteng alam atau geomorfologi dan aliran atau hidrologi kawasan reklamasi tersebut. Kemudian yang kedua, meningkatkan potensi banjir. Kemudian yang ketiga, kita ketahui bersama bahwa limpasan sedimen ini akan mempengaruhi wilayah penangkapan ikan nelayan, sehingga secara tidak langsung mereka itu akan mempengaruhi kondisi ekonomi atau perekonomian dari wilayah-wilayah atau dari para kampung nelayan di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada aspek ekologi. Nah, kita ketahui bersama bahwa kondisi ekosistem di wilayah pantai yang kaya akan keanekaragaman hayat ini sangat mendukung fungsi pantai sebagai penyangga daratan. Namun, dengan adanya proses reklamasi ini, justru mereka menghambat adanya fungsi biodiversitas tersebut. Nah, kemudian tim dari PRO itu seringkali membahas mengenai regulasi-regulasi. Namun fakta yang terjadi di lapangan adalah ketidaksesuaian antara fakta dan regulasi. Mari kita membahas undang-undang mari kita membahas pada pasal 29. Waktu habis. Pada pasal 29 Peraturan Presiden nomor 122. Baik, terima kasih. Kedua. Terima kasih. Argumen bantahan dari argumen pembuka tim PRO dari pembicara kedua. Saya persilakan untuk tim PRO pembicara pertama, kedua, dan ketiga bisa memberikan sanggahan dari bantahan pembicara kedua tim kontra atau tim oposisi. Saya persilakan kepada tim PRO, waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas yaitu dari tim kontra mengatakan bahwa kami lebih mementingkan ekonomi daripada fungsi ekologis. Perlu kita ketahui bersama dan tekankan bahwa proses pembangunan itu tujuannya memang untuk pembangunan ekonomi dari suatu kota, karena pembangunan ekonomi tersebutlah yang penting bagi perkembangan dari wilayah suatu kota. Nah, dikatakan kami lebih mementingkan kepentingan ekonomi daripada ekologi, padahal perlu diketahui oleh tim kontra bahwa kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi itu dapat berjalan secara selaras dan dinamis dibuktikan dengan melakukan reklamasi untuk perkembangan ekonomi dan mobilitas dan jadinya nanti perkembangan suatu wilayah. Namun kami juga tetap memperhatikan ekologi dengan menggunakan buku panduan. Selain itu mengatakan bahwa fakta di lapangan tidak sesuai sehingga apa yang kami bawakan ini tidak relevan. Perlu diketahui lagi bahwa pembangunan itu harus bersifat dinamis, yaitu menyesuaikan dengan kondisi existing lagi dari suatu kota tersebut. Yaitu ketika kita dihadapkan pada kebutuhan lahan, daripada kita menebang pohon, lebih baik kita melakukan reklamasi. Waktu habis. Oke, terima kasih. Dari tim PRO, saya persilakan tim oposisi untuk membantah sanggahan dari tim PRO, waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, jadi bahwasannya Dewan Juri yang terhormat, apa yang kita inginkan dan apa yang ingin menjadi tujuan debat kita pada hari ini ialah menentukan apakah perlu atau tidaknya reklamasi pada saat ini. Apa yang selalu dibawa oleh tim PRO ialah bahwasannya reklamasi menunjukkan mobilitas, memberikan efek kesejahteraan, padahal sebenarnya yang ingin kami berikan juga bahwasanya sebenarnya kesejahteraan yang diberikan kepada masyarakat tidak sama sekali memberikan efek bukti kepada masyarakat sekitar yang berada di sekitar daerah reklamasi. Memang terjadi sebuah kesejahteraan, tapi apakah kesejahteraan tersebut diberikan kepada masyarakat yang mengalami kerugian secara ekologis, secara sosial, secara budaya yang berada di sekitar? Kita ambil contoh, iya memang Singapura mendapatkan ekonomi, tetapi apakah warga negara sekitar mereka yang pesisir mendapatkan hal tersebut? Tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim oposisi atas sanggahan bantahannya dari sanggahan tim PRO. Selanjutnya saya persilakan untuk pembicara ketiga dari tim PRO untuk membantah argumen pembuka dari tim oposisi. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan pendapat saya ingin sangat berterima kasih kepada pembicara ketiga dari tim 5 yang telah sangat mendukung secara 2 kali, mendukung dari argumen kita
dengan just mengatakan dengan diksi ya memang itu akan mengarah kepada pendukung dalam penyampaian argumen kita, yang dimana reklamasi adalah suatu kegiatan atau proses memperbaiki daerah atau area yang tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia, antara lain untuk sarana prasarana baru seperti pelabuhan, bandara, kawasan perindustrian, pemukiman, sarana sosial, rekreasi dan sebagainya. Dan itu juga akan membangun ekonomi secara kewilayahan. Tentu dengan adanya reklamasi tersebut maka akan terciptanya kawasan yang terintegrasi, yang dimana akan munculnya konektivitas. Kita ambil contoh saja, reklamasi identik dengan infrastruktur pelabuhan, yang dimana pelabuhan ini merupakan konsep perencanaan ataupun infrastruktur kewilayahan. Maka dari itu pelabuhan ini dan dermaga itu akan berkesinambungan dengan para nelayan yang selalu dipermasalahkan oleh dari tim 5. Maka dari itu konsep reklamasi juga tentu akan mengedepankan kesejahteraan sosial masyarakatnya, lingkungannya, di mana di dalam reklamasi tersebut terdapat master plan. Dengan master plan ini tentu akan mengatur dan mengendalikan, serta sebelum mengatur mengendalikan ada perencanaan. Itu yang dinamakan proses pembangunan. Oleh karena itu, dengan adanya konsep-konsep yang mengedepankan kesejahteraan sosial masyarakat, lingkungan, maka reklamasi merupakan salah satu kegiatan yang sangat kami dukung, kami pertahankan, karena dengan melihat karakteristik Indonesia yang 62% merupakan daerah perairan dibandingkan dengan daratannya, justru ini akan lebih beresiko dalam pembangunan di kawasan daratan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pembicara ketiga dari tim pro. Saya persilakan untuk tim oposisi, pembicara pertama, kedua, dan ketiga memberikan sanggahan terhadap bantahan dari pembicara ketiga. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, Dewan Juri yang terhormat serta rekan berbicara tim Dewan Juri yang terhormat serta rekan berbicara tim kritis kami yang berasal dari tim pro. Hal yang ingin kami tanyakan, pertama kali dari pertanyaan atau dari pernyataan statement dikeluarkan oleh pembicara ketiga dari tim pro menyatakan bahwa pembangunan reklamasi ini dasarkan atas dasar master plan. Nah, atas dasar apa sih sebenarnya master plan ini dijadikan dasar pembangunan reklamasi dalam hal lingkungan? Bukankah itu diberlakukan oleh undang-undang atau penerapan regulasi? Kemudian yang kedua, dari tadi pembicara dari tim pro itu hanya membahas mengenai regulasi yang secara berulang tidak jelas atau tidak memiliki penjelasan penjabaran secara lengkap yang dapat memperkuat argumen mereka. Nah, mari kita melihat mereka membahas mengenai memunculkan konektivitas atau infrastruktur kewilayahan. Namun, kewilayahan atau infrastruktur kewilayahan itu sangat bergantung dari pemusatan ekologinya atau sifat ekologinya. Nah, ketika kita memusatkan kegiatan ekonomi tanpa baik, terima kasih. Terima kasih pembicara kedua, luar biasa semangatnya. Selanjutnya saya persilakan tim pro memberikan bantahan dari sanggahan tim oposisi. Waktu 1 menit saya persilakan untuk pembicara pertama, kedua, atau ketiga bisa berbicara. Dimulai dari sekarang. Dewan Juri yang terhormat, kembali kami tegaskan bahwa kami sangat mendukung adanya reklamasi demi pembangunan wilayah. Kita berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang, kemudian secara hierarki diturun di bawahnya ada Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Laut dan Zona-Zona Pulau Kecil dan Wilayah Pulaunya. Kemudian di dalam juga terdapat ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana dalam pembangunan reklamasi itu tentu adanya disentif dan insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap stakeholder ataupun pihak yang membangun reklamasi. Maka dari itu, apabila ada yang membangun reklamasi tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang, yang secara hierarki dari undang-undang menuju hierarki menurun secara master plan, maka itu akan diberikan sanksi atau berupa disentif. Maka yang jika sesuai dengan ketentuan dan syarat akan diberikan insentif. Sekian dan terima kasih. Terima kasih dari tim pro atas bantahan sanggahan tim oposisi. Selanjutnya saya persilakan untuk pembicara ketiga membantah argumen pembuka atau argumen dari tim pro. Jadi pembicara ketiga dipersilakan untuk memberikan bantahan terhadap argumen dari tim pro. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang.
Ketidakpahaman yang hadir dari tim 8 atas banyak argumen yang kami berikan ialah bahwasannya kami bilang kesejahteraan yang tercipta ialah kesejahteraan yang bagi masyarakat sekitar. Sesuai dengan apa yang ingin tim 8 sampaikan bahwasannya reklamasi memberikan sebuah kesejahteraan. Padahal yang ingin kita berikan contoh di sini bahwasannya sebenarnya reklamasi adalah sebuah bentuk hasil yang memberikan kesejahteraan terbatas terhadap pihak-pihak tertentu. Yang bisa kita lihat bahwasannya reklamasi selalu bekerja dengan pengusaha swasta yang selalu yang tentunya secara langsung membatalkan bahwasannya statement dari tim 8 mengenai kesejahteraan masyarakat sekitar. Lalu bisa kita lihat selalu membawa mengenai bahwasannya ekologi selalu baik, ekologi selalu cemerlang dan sempurna. Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia. Bisa kita lihat di Indonesia sendiri terdapat video Why Indonesia is Sinking di mana Ancol dan para nelayan berkomplain kepada pemerintah bahwasannya mereka tidak lagi mendapat lapangan kerja dan secara langsung menunjukkan bahwasannya Indonesia dan pemerintah di dalamnya tidak menyadari bahwasannya kesejahteraan masyarakat tidak diberikan. Apa yang selalu kami berikan, apa yang selalu kami sampaikan di sini merupakan kesejahteraan yang diberikan memang ada, tetapi ingat terbatas dan juga private, bukan untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang ingin tim 8 sampaikan. Lalu melihat dari tim 8 selalu menyampaikan lihat sisi positifnya, jangan lihat sisi negatifnya. Tentunya hal tersebut bukanlah hal yang baik. Melihat efek negatif dari ekologis ini menyebabkan banyak sektor-sektor lainnya. Lihat Jakarta yang tenggelam, apakah hal tersebut merupakan hal yang baik? Tentunya bukan, karena mengingat kawasan ini merupakan kawasan yang sangat vital bagi negara kita yang bisa menyerang sektor-sektor lainnya. Dan terakhir, bisa kita bilang bahwasannya jalan terakhir bukanlah reklamasi. Singapura terpaksa melakukan reklamasi karena wilayah mereka yang terbatas. Sedangkan Indonesia sangat besar. Kenapa kita harus melakukan reklamasi? Sedangkan kita masih punya banyak daratan. Kalimantan, Papua masih kosong, lalu mengapa hal tersebut harus dilakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembicara ketiga memberikan bantahan terhadap argumen dari tim pro. Saya persilakan kepada tim pro, baik pembicara pertama, kedua, dan ketiga bisa berbicara memberikan sanggahan terhadap bantahan argumen dari pembicara ketiga. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, kemudian saya akan merangkum beberapa sanggahan. Yang pertama dari tim kontra, terus mempertanyakan maksud dari mosi perluka ini apa, padahal kami sudah sangat jelas menjelaskan bahwa dari reklamasi ini maka akan mendapatkan sisi positif, yaitu terintegrasinya suatu wilayah dan membangun ekonomi pada wilayah tersebut, dan juga menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Kemudian dari tim kontra, sedari tadi hanya membawa satu argumen yang berlindung di bawah memberikan dampak terhadap lingkungan yang buruk, dan juga argumen tersebut telah berhasil kami bantah karena kami memiliki payung hukum yang jelas, yaitu kami didukung oleh buku pedoman untuk melakukan reklamasi yang jelas diterbitkan oleh Direktorat Jenderal mengenai kawasan pesisir. Kemudian juga kami memiliki payung hukum yaitu mengenai UU nomor 26 tahun 2007 tentang pemanfaatan ruang, dan juga Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang rencana zonasi wilayah pesisir yang sebelumnya sudah disebutkan oleh pembicara ketiga, sehingga argumen dari tim kontra telah kami bantah dan juga argumen tersebut tidak konkret dan tidak relevan. Terima kasih. Terima kasih tim pro atas sanggahannya. Selanjutnya saya lempar kembali ke tim oposisi untuk memberikan bantahan terhadap sanggahan dari tim pro. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Sekali lagi kepada Dewan Juri yang terhormat, kepada Dewan Juri terhormat, kelompok kami tidak hanya menunjukkan sebuah eksistensi terhadap ekologi, tidak lagi kami mempertanyakan sebuah regulasi, tetapi regulasi yang diberikan oleh tim 8 sendiri tidak memiliki sebuah eksistensi yang nyata. Memang ada, tetapi hal tersebut juga dibantah oleh banyak undang-undang ekologi, undang-undang pembangunan yang ada di Indonesia. Lalu kelompok kami tidak hanya membawa masalah kesejahteraan yang terbatas, tapi kelompok kami mempertanyakan kembali kesejahteraan apa yang diberikan oleh reklamasi. Apakah benar kesejahteraan bagi warga sekitar? Apakah benar bagi rakyat-rakyat miskin yang menjadi dan memiliki dampak terbesar bagi hal tersebut? Yang ingin kami sampaikan bahwasanya kesejahteraan yang terjadi ini sifatnya komersil, private, dan tidak menguntungkan sama sekali bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bisa Anda bilang, tetapi tidak ada bukti konkret mengenai hal tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bantahan dari sanggahan dari tim oposisi terhadap tim pro. Waktu 1 menit telah dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya saya kembali kepada pembicara pertama. Karena kita sudah masuk ke tahap 6, kita akan menyimpulkan
masing-masing argumen dan bantahan serta sanggahan dari masing-masing tim pro maupun tim oposisi. Pembicara pertama dipersilakan untuk membacakan kesimpulan atau penutup dari argumen, sanggahan dan bantahan yang telah berlangsung dari tahap perdebatan. Teman-teman, saya persilakan dari tim pro untuk memberikan kesimpulan, waktu selama 2 menit untuk pembicara pertama menyimpulkan argumennya. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kami akan memaparkan kesimpulan sebagaimana penutup dari mosi kita pada hari ini, yakni bahwa kami dari tim pro tetap setuju bahwasanya perlu sekali adanya pendekatan reklamasi dalam perencanaan pembangunan wilayah. Perlu kita garis bawahi di sini pembangunan wilayah yang tentunya akan berdampak kepada secara kewilayahan, dan telah disampaikan juga oleh kami bahwa dari pembangunan reklamasi ini akan berdampak dengan sangat-sangat baik bagi kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang telah didukung oleh tim kontra bahwa memang ada kesejahteraan dari adanya reklamasi tersebut, bahwa perlu kami perhatikan lagi untuk menjawab ketakutan-ketakutan dari tim kontra bahwa dalam perencanaan wilayah sebagai perencana tentunya kita mengetahui bahwa dalam sistem perencanaan ada perencanaan, pemanfaatan, dan pengandaian. Dari pengandaian tersebut akan membantah dari setiap ketakutan-ketakutan dari tim kontra, di mana dampak-dampak lingkungan yang buruk tersebut sudah kami bantah dengan argumen-argumen yang telah kami sampaikan dengan memiliki payung hukum yang jelas, yaitu buku pedoman serta undang-undang yang telah kami sampaikan. Kemudian untuk mendukung argumen kami juga bahwa pada kesimpulan kami telah di awal telah memberikan limitasi, namun dengan kami sayangkan sekali dari tim kontra hanya menjelaskan dan hanya mengatakan dari aspek lingkungan saja dan kesejahteraan, namun sebenarnya dari seluruhnya ini dapat mendukung keberlanjutan dari ekonomi, lingkungan, dan juga fisik dan sosial. Dan kami menyampaikan sekali lagi bahwa lebih baik untuk melakukan reklamasi daripada melakukan pembangunan pada daratan yang harusnya tidak dikorbankan, bahwa padahal Indonesia ini merupakan paru-paru dunia dan tidak mengorbankan hutan, sehingga dapat reklamasi ini sangat-sangat relevan untuk dikembangkan di Indonesia. Oleh karena itu kami sekali lagi dengan sepakat setuju bahwa perlu adanya kegiatan reklamasi di Indonesia untuk mendukung pembangunan yang inklusif. Waktu habis. Terima kasih. Terima kasih, pembicara pertama dari tim pro telah menyimpulkan argumen, sanggahan, dan bantahannya. Selanjutnya saya persilakan kepada tim oposisi untuk membacakan kesimpulan argumennya, sanggahan, dan bantahannya. Pembicara pertama, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Dewan Juri yang terhormat. Kami kembali lagi bahwa kami dari tim 5 tidak setuju dengan pendekatan reklamasi dalam perencanaan pembangunan wilayah saat ini. Karena kami melihat dari lingkungan hidup pun memiliki dampak yang buruk, yaitu kehancuran ekosistem di kawasan pesisir, dampak lingkungan lainnya seperti meningkatkan potensi banjir. Hal ini dikarenakan proyeksi tersebut mengubah bentang alam dan aliran air di kawasan reklamasi tersebut. Ketiga, secara sosial rencana reklamasi sumber-sumber kehidupannya. Dan juga seperti dikatakan tadi bahwa dari saudara teman kami tadi bahwa hanya kesejahteraan private yang diberikan dari reklamasi tersebut sifatnya komersial dan tidak memperhatikan masyarakat kecil yang di sekitarnya, yang dimana hal tersebut sangat perlu diperhatikan. Dan juga kita kembali lagi bahwa seperti yang dikatakan dari tim 8 bahwa kami terus membahas mengenai ekonomi dan lain-lainnya, namun kembali lagi bahwa argumen tersebut dibawakan pertama oleh tim 8. Buah anggur, buah kedondong, buah apel, buah belimbing. Kami dari kelompok 5 siap untuk menang. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesimpulan dari tim oposisi dan ditutup dengan pantun. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada kedua tim
baik tim 5 maupun tim 8 telah memberikan seluruh kemampuan dan pemahamannya tentang reklamasi, dan mudah-mudahan ini menjadi wadah ilmu baru untuk kita. Teman-teman yang saya hormati dari tim 5 maupun tim 8, kita sudah sampai pada akhir sesi debat malam ini, dan selanjutnya debat akan dilanjutkan di esok hari. Teman-teman mudah-mudahan bisa siap untuk debat esok hari dengan mosi yang berbeda juga dari mosi perdebatan malam ini. Teman-teman, sebelum saya tutup, mungkin ada saran, kritik, atau pertanyaan sebelum kita tutup sesi perdebatan ini. Mungkin ada yang perlu dikoreksi untuk panitia, untuk moderator mungkin masih ada yang juga perlu diberikan koreksi. Saya persilakan, mungkin ada waktu setengah menit untuk memberikan koreksinya. Teman-teman. Tidak ada? Izin moderator. Ya, silakan. Dari tim panitia mungkin diharapkan kepada para peserta nanti untuk pertandingan berikutnya nanti akan dijadwalkan kembali, mungkin besok nanti akan dibagikan jadwal, jadi mohon bersiap-siap saja pada tim, dan mohon nanti untuk pertandingan berikutnya agar bisa mencari jaringan yang lebih stabil demi kelancaran proses debatnya teman-teman. Terima kasih untuk tim 8 dan tim 5. Pak Moderator, terima kasih banyak. Ya, saya kembalikan ke moderator untuk menutup sesi ini. Terima kasih. Terima kasih panitia, terima kasih moderator. Teman-teman, kalau sudah tidak ada yang perlu dikoreksi, mudah-mudahan debat malam ini bisa menjadi ladang ilmu bagi kita. Teman-teman, saya tutup debat malam ini antara tim 5 dengan tim 8 dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat malam, selamat belajar, dan selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya izin live semua peserta dan Pak Moderator. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman dari tim 5 dan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Keren. Terima kasih. Salam kenal. Terima kasih. Salam kenal.